Dunia sedang diguncang kabar mengejutkan. Donald Trump dikabarkan dalam kondisi panik dan histeris. Amerika dan Israel berada di ambang kehancuran, dan janji Allah semakin nyata. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai fakta menarik yang sedang viral. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like agar video ini semakin banyak yang melihat. Subscribe juga channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Bagi teman-teman yang cinta Rasulullah, tuliskan sholawat di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sebutkan kalian berasal dari kota mana, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Dunia saat ini sedang menyaksikan kejadian luar biasa yang mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen paling mengejutkan dalam politik global. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sosok yang percaya diri, penuh kontroversi, dan selalu tampil kuat di hadapan publik, kini dikabarkan berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Trump yang biasanya terlihat gagah dalam pidato-pidatonya, kini justru dilaporkan berada dalam tekanan luar biasa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Trump mengalami kepanikan besar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia terlihat gugup, linglung, dan kehilangan kontrol. Apakah ini pertanda bahwa akhir dari kejayaan Amerika semakin dekat? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi pada Trump. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2021, Trump masih terus menjadi sorotan dunia. Namun, kali ini bukan karena keberhasilannya, melainkan karena serangkaian skandal dan kasus hukum yang semakin menjeratnya. Sejumlah tuntutan hukum mulai berdatangan, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, kasus keuangan, hingga keterlibatannya dalam insiden politik yang mengguncang Amerika. Banyak orang yang dulu mendukungnya, kini mulai berbalik arah dan mengkritiknya habis-habisan. Salah satu kasus yang paling besar adalah tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa serangan ke Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Saat itu, ribuan pendukung Trump menyerbu gedung pemerintahan Amerika dalam upaya untuk menggagalkan pengesahan kemenangan Joe Biden sebagai presiden. Insiden ini menjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dunia, dan banyak pihak menuduh Trump sebagai dalang di balik kejadian tersebut. Ia dituduh telah menghasut massa dengan pidato-pidatonya yang penuh dengan klaim kontroversial tentang pemilu yang curang. Selain kasus politik, Trump juga menghadapi berbagai masalah hukum yang semakin memperburuk kondisinya. Beberapa kasus besar yang sedang dihadapinya antara lain adalah penyelidikan terhadap bisnis keluarganya, penyalahgunaan dana kampanye, dan dugaan penggelapan pajak. Pengadilan telah mengumpulkan banyak bukti, dan para jaksa mulai menekan Trump serta tim hukumnya. Jika terbukti bersalah, Trump bisa menghadapi hukuman berat, bahkan kemungkinan penjara. Dalam beberapa kesempatan, Trump telah memberikan pernyataan yang menunjukkan bahwa ia merasa semakin terpojok. Ia menyebut semua tuduhan terhadapnya sebagai bagian dari konspirasi besar untuk menjatuhkannya. Namun, semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit bagi Trump untuk menghindari konsekuensinya. Bahkan, beberapa pengamat politik menyatakan bahwa ini adalah saat paling berat dalam hidupnya. Trump yang dulu selalu berani menantang media dan lawan politiknya, kini terlihat lebih hati-hati dalam berbicara dan lebih sering menghindari wawancara terbuka. Dulu, Trump memiliki basis pendukung yang sangat loyal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mampu menarik perhatian massa dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi. Namun, setelah berbagai kasus yang menimpanya, popularitasnya perlahan mulai menurun. Survei terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Trump semakin berkurang. Bahkan, beberapa pendukung setianya mulai meninggalkannya dan beralih mendukung politisi lain yang dianggap lebih bersih dan memiliki visi yang lebih jelas. Tidak hanya itu, para miliarder dan pebisnis besar yang dulu mendukungnya pun kini mulai menjauh. Beberapa perusahaan besar yang sebelumnya menjadi sponsor kampanye Trump telah menarik dukungan mereka. Ini semakin memperburuk situasi bagi Trump, karena tanpa dukungan finansial yang kuat, peluangnya untuk kembali ke dunia politik menjadi semakin kecil. Selain tekanan politik dan hukum, Trump juga menghadapi ancaman besar dari sisi finansial. Bisnis properti dan perusahaannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hotel-hotel miliknya mengalami penurunan pengunjung,
Bisnis real estate yang selama ini menjadi sumber kekayaannya juga mulai goyah. Beberapa properti miliknya bahkan dilaporkan mengalami masalah keuangan dan kesulitan membayar utang. Para investor yang dulu percaya pada kekuatan bisnis Trump kini mulai ragu. Beberapa laporan menyebutkan bahwa bank-bank besar mulai menolak bekerja sama dengannya karena khawatir dengan risiko yang terlalu besar. Ini adalah pukulan besar bagi Trump, yang selama ini selalu membanggakan kekayaannya sebagai salah satu pilar utama dalam citra dirinya. Dengan semua tekanan ini, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Trump akan bertahan? Beberapa sumber dari orang-orang terdekatnya menyebutkan bahwa Trump mulai mengalami perubahan sikap. Jika dulu ia selalu terlihat percaya diri dan optimis, kini ia lebih sering menunjukkan ekspresi ketakutan dan panik. Ada kabar yang beredar bahwa Trump bahkan telah meminta bantuan dari berbagai pihak untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa ia diam-diam meminta pengampunan atau kesepakatan hukum agar bisa terbebas dari ancaman penjara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Trump mulai mencari dukungan dari pemimpin agama dan kelompok tertentu untuk mencoba menyelamatkan dirinya dengan cara apapun yang memungkinkan. Namun, banyak analis politik berpendapat bahwa situasinya sudah sangat sulit, dan kecil kemungkinan Trump bisa keluar dari semua masalah ini dengan mudah. Dengan semua kekacauan ini, banyak orang mulai percaya bahwa ini adalah tanda-tanda kehancuran Amerika yang semakin dekat. Trump yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan politik konservatif kini sedang mengalami kehancuran. Jika Trump jatuh, apakah ini juga berarti Amerika sedang menuju kejatuhannya? Ataukah ini hanya permulaan dari gejolak politik yang lebih besar? Kita akan terus mengikuti perkembangan ini. Pastikan kalian tetap mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia politik global dan tanda-tanda zaman. Dunia saat ini sedang menyaksikan perubahan besar yang bisa mengguncang tatanan global. Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan dominan di dunia, kini menghadapi ujian berat yang bisa menjadi awal dari kehancuran mereka. Berbagai krisis melanda kedua negara ini, mulai dari ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, hingga perpecahan sosial yang semakin dalam. Pertanyaannya, apakah ini hanya masalah sementara atau justru tanda bahwa keduanya sedang menuju akhir dari kejayaan mereka? Mari kita bahas lebih dalam. Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai negara adidaya dengan perekonomian yang kuat. Namun, di balik gemerlapnya ekonomi Amerika, ada masalah besar yang kini mulai terungkap. Krisis ekonomi yang melanda negara ini semakin parah dari tahun ke tahun. Inflasi yang tinggi membuat harga barang dan kebutuhan pokok melonjak drastis, membuat rakyat Amerika semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Utang nasional Amerika juga semakin membengkak hingga mencapai angka yang sulit dibayangkan. Saat ini, utang pemerintah AS sudah mencapai lebih dari 34 triliun dolar dan terus bertambah setiap detiknya. Jika kondisi ini terus berlanjut, para ekonom memperkirakan bahwa Amerika bisa mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat. Banyak negara yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap dolar Amerika, dan jika ini terjadi dalam skala besar, ekonomi global bisa runtuh. Selain itu, banyak perusahaan besar di Amerika mulai mengalami kerugian. Beberapa perusahaan teknologi yang dulu sangat kuat seperti Google, Facebook, dan Amazon mulai melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, besar-besaran. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka, sementara harga rumah dan biaya hidup semakin melambung tinggi. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi masa depan Amerika. Selain masalah ekonomi, Amerika juga sedang menghadapi krisis politik yang semakin memanas. Perpecahan antara kelompok konservatif dan liberal semakin tajam, bahkan sudah mengarah pada kekerasan di jalanan. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota besar seperti Washington, New York, dan Los Angeles. Setiap hari, ada berita tentang bentrokan antara pendukung dan penentang kebijakan pemerintah. Pemilu yang akan datang juga semakin memperburuk situasi. Rakyat Amerika kini terbagi menjadi dua kubu yang sangat ekstrim. Mereka yang mendukung Trump dan mereka yang menentangnya. Jika Trump kembali mencalonkan diri sebagai presiden, Amerika bisa mengalami kekacauan yang lebih besar lagi. Banyak analis politik memperkirakan bahwa jika konflik politik ini terus berlanjut, Amerika bisa mengalami perang saudara dalam beberapa tahun ke depan. Tidak hanya Amerika, Israel juga sedang menghadapi krisis besar yang bisa mengguncang eksistensinya sebagai negara. Saat ini,
Israel sedang mengalami perpecahan politik yang luar biasa. Rakyatnya turun ke jalan untuk melakukan protes besar-besaran terhadap pemerintah yang dianggap semakin otoriter. Kebijakan pemerintah yang semakin keras terhadap warga Palestina juga semakin memperburuk citra Israel di mata dunia. Selain itu, militer Israel yang selama ini dikenal kuat, kini mulai mengalami kemunduran. Banyak tentara Israel yang mulai kehilangan semangat bertempur karena konflik yang tidak kunjung selesai. Serangan-serangan dari kelompok perlawanan semakin sering terjadi, membuat Israel kewalahan menghadapi situasi ini. Beberapa analis bahkan menyebutkan bahwa Israel sedang menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya. Salah satu penyebab utama kehancuran Israel adalah konflik berkepanjangan dengan Palestina. Serangan udara dan bentrokan terus terjadi, membuat wilayah Timur Tengah semakin tidak stabil. Dunia internasional kini mulai berpihak kepada Palestina, dan banyak negara yang mulai menjauh dari Israel. Bahkan, beberapa negara besar mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk protes terhadap tindakan mereka di Palestina. Selain itu, Israel juga menghadapi ancaman dari negara-negara tetangganya. Iran, yang selama ini menjadi musuh utama Israel, kini semakin memperkuat militernya dan mengancam akan menyerang jika Israel terus bertindak agresif. Negara-negara lain seperti Turki dan Rusia juga mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap kebijakan Israel di kawasan tersebut. Tidak hanya masalah politik dan militer, Israel juga menghadapi krisis ekonomi yang semakin memburuk. Nilai tukar mata uang Israel mengalami penurunan drastis, sementara investasi asing mulai berkurang. Banyak perusahaan besar yang dulu beroperasi di Israel kini mulai menarik diri karena khawatir dengan ketidakstabilan negara tersebut. Hal ini tentu menjadi pukulan besar bagi ekonomi Israel yang selama ini bergantung pada bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Namun, dengan kondisi Amerika yang juga sedang mengalami krisis, bantuan ke Israel mulai berkurang. Ini membuat Israel semakin terpuruk dan sulit untuk mempertahankan ekonominya. Jika situasi ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun ke depan, Israel bisa mengalami kebangkrutan total. Dulu, Amerika dan Israel dikenal sebagai dua negara yang sangat berkuasa dan memiliki banyak sekutu di seluruh dunia. Namun kini, situasinya mulai berubah. Banyak negara yang mulai menjauh dan mencari alternatif lain. Beberapa negara di Eropa bahkan mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika, dan mulai bekerja sama dengan kekuatan lain seperti Cina dan Rusia. Negara-negara Muslim juga semakin bersatu dalam menghadapi Israel. Arab Saudi, Iran, dan Turki mulai menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap kebijakan Israel di Palestina. Bahkan, beberapa negara yang dulu netral kini mulai mendukung perjuangan rakyat Palestina secara terbuka. Ini adalah tanda bahwa dominasi Israel di Timur Tengah mulai goyah. Dengan semua masalah yang sedang mereka hadapi, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah ini akhir dari Amerika dan Israel? Sejarah telah membuktikan bahwa tidak. Ada kekuatan yang bisa bertahan selamanya. Bangsa Romawi yang dulu sangat kuat akhirnya runtuh. Begitu juga dengan Uni Soviet yang pernah menjadi kekuatan besar, tetapi akhirnya hancur. Apakah Amerika dan Israel akan mengalami nasib yang sama? Tanda-tanda kehancuran semakin nyata. Jika Amerika terus mengalami krisis ekonomi dan perpecahan politik, dan jika Israel terus kehilangan dukungan internasional, maka dalam waktu dekat kita bisa melihat perubahan besar dalam tatanan dunia. Kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana sejarah akan mencatat peristiwa ini. Sejarah telah mencatat bagaimana bangsa-bangsa yang sombong, zalim, dan menindas pada akhirnya akan runtuh. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa kezaliman tidak akan bertahan lama, dan bahwa setiap penguasa yang berbuat kerusakan di muka bumi pasti akan menerima balasan yang setimpal. Kini, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Amerika dan Israel sedang menuju kehancurannya. Apakah ini pertanda bahwa janji Allah akan segera terwujud? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah telah memperingatkan bahwa setiap bangsa yang berlaku zalim, menindas orang-orang lemah, dan berbuat kerusakan di muka bumi akan mendapatkan balasan yang setimpal. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah dalam surat Al-Isra, ayat 47, yang menceritakan kehancuran Bani Israel karena kezaliman mereka sendiri. Allah telah memberikan banyak contoh dalam sejarah bagaimana kekaisaran yang sombong akhirnya runtuh. Fir'aun yang menindas Bani Israel akhirnya tenggelam di Laut Merah.
Kaum Ad dan Samud yang berbuat kezaliman akhirnya dihancurkan oleh azab Allah. Bahkan kekaisaran Romawi dan Persia yang pernah menguasai dunia akhirnya runtuh ketika mereka berpaling dari kebenaran. Apakah kini giliran Amerika dan Israel yang akan mengalami nasib serupa? Jika kita melihat sejarah, Amerika dan Israel adalah dua negara yang berdiri di atas kezaliman. Amerika sejak awal dibangun dengan menindas penduduk asli Amerika, memperbudak orang Afrika, dan menginvasi banyak negara demi kepentingannya sendiri. Begitu juga dengan Israel, yang sejak pendiriannya pada tahun 1948 telah melakukan penjajahan terhadap Palestina, mengusir penduduk asli dari tanah mereka, dan terus melakukan agresi militer hingga hari ini. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika telah menjadi negara yang paling banyak terlibat dalam peperangan dan konflik global. Dari Vietnam, Irak, Afghanistan, Suriah, hingga Yaman, Amerika selalu hadir dengan dalih demokrasi dan perdamaian. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai sumber daya dan memperluas pengaruhnya. Begitu pula dengan Israel yang terus mencaplok tanah Palestina dan melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Saat ini, banyak tanda yang menunjukkan bahwa kekuatan Amerika dan Israel semakin melemah. Amerika sedang mengalami kehancuran dari dalam, dengan krisis ekonomi yang parah, utang yang terus meningkat, dan perpecahan politik yang semakin dalam. Begitu juga dengan Israel, yang semakin kehilangan dukungan internasional dan menghadapi perlawanan yang semakin besar dari rakyat Palestina dan negara-negara di sekitarnya. Salah satu tanda besar yang banyak dibicarakan adalah melemahnya pengaruh dolar Amerika di dunia. Selama ini, ekonomi dunia sangat bergantung pada dolar. Tetapi kini banyak negara mulai meninggalkan dolar dan beralih ke mata uang lain seperti yuan Cina atau bahkan sistem perdagangan berbasis emas. Jika dolar runtuh, maka ekonomi Amerika bisa hancur dalam sekejap. Di sisi lain, Israel juga menghadapi perlawanan yang semakin kuat dari dalam dan luar. Rakyat Palestina yang selama ini terus ditindas kini semakin berani melawan. Bahkan kelompok-kelompok perlawanan di Gaza, tepi barat, dan Lebanon semakin solid dalam menghadapi agresi Israel. Ditambah lagi dengan meningkatnya tekanan dari dunia internasional yang semakin menentang kebijakan Israel di Palestina. Selain melemahnya Amerika dan Israel, ada satu tanda besar lain yang menunjukkan bahwa perubahan besar sedang terjadi, bangkitnya kembali kekuatan umat Islam. Saat ini, banyak negara Muslim yang mulai sadar akan pentingnya persatuan dan kekuatan ekonomi. Negara-negara seperti Turki, Iran, Pakistan, dan bahkan Indonesia mulai berani mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Barat dan Israel. Beberapa tahun terakhir, banyak gerakan boikot terhadap produk-produk Israel dan Amerika semakin kuat. Kesadaran umat Islam semakin meningkat, dan mereka tidak lagi mudah terpengaruh oleh propaganda Barat. Ini adalah tanda bahwa umat Islam mulai bangkit dari ketertinggalannya dan bersiap untuk mengambil peran besar dalam perubahan dunia. Dalam hadits-hadits Rasulullah, disebutkan bahwa di akhir zaman, umat Islam akan kembali berjaya dan menaklukkan kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menindas mereka. Salah satu hadits yang sering dikaitkan dengan kehancuran Israel adalah hadits tentang pertempuran akhir zaman, di mana kaum muslimin akan melawan Yahudi, dan batu serta pohon akan berbicara, memberitahu di mana mereka bersembunyi. Hadits ini banyak diakini sebagai tanda bahwa suatu hari nanti, kekuatan besar yang zalim akan jatuh dan keadilan akan ditegakkan. Kita sudah mulai melihat tanda-tanda ini terjadi hari ini, dengan semakin lemahnya Amerika dan Israel, serta semakin kuatnya persatuan umat Islam di seluruh dunia. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan besar ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat posisi umat Islam dan membantu saudara-saudara kita yang tertindas. 1. Tetap berpegang teguh pada Islam. Kita harus semakin memperkuat keimanan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mendukung Palestina dengan doa, bantuan, dan gerakan boikot terhadap produk-produk yang mendukung Israel. 3. Meningkatkan persatuan umat Islam, jangan mudah terpecah belah oleh propaganda Barat. 4. Menguatkan ekonomi umat dengan membeli produk dari sesama Muslim dan membangun bisnis yang kuat. 5. Menjaga generasi muda, agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh budaya Barat yang merusak moral dan akidah. Dunia saat ini sedang menuju perubahan besar. Jika kita melihat sejarah, semua kekuatan besar yang berdiri di atas kezaliman pada akhirnya akan runtuh. Amerika dan Israel kini berada di ambang kehancuran,
dan ini bisa menjadi tanda bahwa janji Allah akan segera terwujud. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan? Apakah ini saatnya umat Islam kembali berjaya? Kita hanya bisa menunggu dan terus berjuang di jalan yang benar. Itulah pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tanda-tanda yang sudah dijanjikan sejak dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tahu kebenaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah.